Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemburu beasiswa, kembali lagi kita bertemu dalam episode 2 segmen Beken, Bedah Beasiswa dan Kampus Keren. Pada episode kedua kali ini kita akan membahas tentang beasiswa LPDP. Yuk langsung saja kita lihat tentang panduan beasiswa LPDP. So please sabarakarai sarakap whatever. Please sarap. Oke, jadi kita langsung saja bahas teman-teman informasi beasiswa LPDP luar negeri. Beasiswa LPDP adalah salah satu beasiswa yang sangat dicari-cari oleh para scholarship hunter di Indonesia. Ya, karena dengan beasiswa ini tentunya bisa menjadikan kendaraan bagi mereka meraih impian mereka untuk bisa kuliah program master dan doktor di luar negeri. Dan kami pastikan apa yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan informasi dari buklet dan panduan serta website LPDP, bukan official informasi dari LPDP ya teman-teman, biar nggak ada salah paham. Kami dari tim ABA Academy untuk memberikan informasi berdasarkan sekali lagi buklet dan website LPDP. Jadi apa itu LPDP? Buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya, tapi kalau belum tahu, tahunya di mana ya? Mestinya tahu dong, ya kan? LPDP itu adalah salah satu beasiswa yang dikelola oleh LPDP yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktoral atau pendidikan master dan doktor, ya, untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi demi terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Jadi secara sederhana, teman-teman, beasiswa LPDP ini adalah beasiswa bagi warga negara Indonesia yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, yang potensial banget untuk bisa mereka menyelesaikan program master dan doktornya di luar negeri. Untuk apa? Untuk mereka kembali ke Indonesia menjadi aset bangsa yang bisa membangun dan melakukan perubahan di Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Oke? Nah, ada apa saja sih beasiswa LPDP? Ada 3 ya. Pada tahun 2021 ini, teman-teman semuanya, para scholarship hunter, ada 3 beasiswa LPDP. Ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa targeted, dan ada beasiswa umum. Ya. Beasiswa afirmasi itu ada beasiswa berkebutuhan khusus, ada beasiswa daerah afirmasi, dan beasiswa keluarga prasejahtera. Sedangkan beasiswa targeted itu ada bagi PNS, TNI, dan Polri, serta beasiswa kewirausahaan. Dan beasiswa umum itu ada beasiswa reguler serta beasiswa perguruan tinggi utama dunia dan beasiswa co-funding yang menurut saya ini baru ya di tahun 2021. Sebelumnya belum ada beasiswa co-funding. Kita lihat sedikit masing-masing dari beasiswa ini. Oh, sebelumnya kita lihat dulu ya komponen biayanya. Karena memang ya kan ketika orang mencari beasiswa tentu pasti mencari tahu dulu nih dapat apa saja sih. Nah, kalau di LPDP teman-teman itu all in ya, all in. Teman-teman akan mendapatkan biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku, bantuan penelitian, bantuan seminar internasional, publikasi jurnal internasional, ditambah dengan biaya pendukung teman-teman yaitu dana transportasi, aplikasi visa dan residence permit gitu ya, karena kita ke negara lain tentu kita perlu visa ya. Kemudian asuransi kesehatan, di negara lain kita perlu asuransi teman-teman. Jadi itu juga diberikan oleh LPDP. Kemudian dana allowance ya, dana hidup bulanan, dana kedatangan, kemudian ada dana tunjangan keluarga khusus untuk mahasiswa doktor ya. Dan kemudian juga ada dana keadaan darurat ya, mungkin biasanya misalnya ada keluarga misalnya ayah atau ibu meninggal gitu ya, mungkin kan bisa mendapatkan dana support untuk kembali ya tanah air. Nah, ini diantara beberapa komponen biaya, bukan beberapa lagi sih, ini udah all in banget. Jadi ini tuh udah paket komplit. Kalau teman-teman mendapatkan beasiswa LPDP, master dan doktoral ke luar negeri, teman-teman sudah mendapatkan paket komplit beasiswa. Jadi ini benar-benar full scholarship, ya. Tinggal belajar sebaik-baiknya, kemudian bisa kembali ke tanah air untuk membangun Indonesia tercinta. Proses seleksi beasiswa bagaimana untuk tahun ini, teman-teman? Kami lansir dari panduan dan juga website. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Otomatis, kalau teman-teman tidak lulus, maka teman-teman tidak lanjut ke tahapan berikutnya. Setelah selesai seleksi administrasi ini, bagi yang mereka lulus, itu lanjut ke tes substansi akademik dan kebangsaan. Kalau lulus lagi, maka akan wawancara, teman-teman. Jadi ada 3 tahapan seleksi beasiswa LPDP untuk tahun 2021 ini.
ya. Untuk tahun berikutnya kita belum tahu, bisa saja terjadi perubahan ya, karena memang setiap tahun selalu ada progres dari LPDP. Tahun ini teman-teman, seleksi administrasi, tes substansi akademik, kalau lulus wawancara. Gitu 3 tahapan seleksinya. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan, sudah punya dokumen dan lain-lainnya, kapan saja tanggal penting untuk gelombang kedua ini? Ya, teman-teman bisa lihat ya. Kita gelombang kedua, gelombang pertama sudah selesai, teman-teman, sudah pengumuman hasil wawancara, sudah banyak saya mendapatkan informasi teman-teman saya lulus di tahap 1. Bagaimana dengan tahap 2? Pembukaan pendaftaran. Saat ini teman-teman, LPDP tahap kedua sedang dibuka dan akan closing tanggal 8 September 2021. Nah, jadi silakan nih yang masih ada dokumen-dokumen belum selesai, yuk segera selesaikan. Siapa tahu tahun ini rezeki teman-teman untuk bisa dapat beasiswa LPDP Master dan Doktoral ke luar negeri. Yang lainnya teman-teman bisa lihat ya, seleksi administrasi 19-23 September, ya pengumumannya 23 September, mungkin seleksi substansi akademik dan kebangsaan, lalu ada pengumumannya dan wawancara 13 Oktober, serta pengumuman hasil wawancara itu 25 Oktober sampai 26 November. Ini berdasarkan informasi yang kita bisa dapatkan di buklet LPDP. Sekali lagi masih ada waktu sampai tanggal 8 September, masih ada sebulan, dan ini cukup banget teman-teman untuk mempersiapkan dokumen ya bagi teman-teman untuk apply ke LPDP program master dan doktoral luar negeri. Nah, kita lihat tadi beasiswa tadi ya. Beasiswa afirmasi itu ada 3. Tadi yang pertama adalah beasiswa bagi siswa berkebutuhan khusus di Februari tahun 2021 ya. Sasarannya adalah teman-teman yang difabel ya, different ability, khususnya untuk penyandang tunanetra atau low vision, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras ya. Jadi kalau ada teman-teman yang difabel, maka ini adalah program beasiswa yang bisa teman-teman bidik ya. Yang berikutnya adalah beasiswa daerah afirmasi. Nah, ini adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mereka-mereka calon potensial leader kita di masa depan yang berasal dari daerah afirmasi. Di mana saja daerah afirmasi tersebut, teman-teman bisa cek di bukletnya beasiswa LPDP, khususnya beasiswa daerah afirmasi ya. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun itu ada perubahan daerah-daerah mana saja yang masuk ke dalam kategori daerah afirmasi. Kalau teman-teman berasal dari daerah afirmasi, otomatis teman-teman bisa membidik LPDP dari jalur beasiswa afirmasi. Dan yang ketiga adalah beasiswa keluarga prasejahtera, teman-teman. Jadi teman-teman yang berasal dari keluarga yang prasejahtera, kurang mampu, ini adalah program ya yang bisa teman-teman jadikan sasaran ya. Jadi bisa compete melalui beasiswa prasejahtera tahun 2021. Nah, itu 3 jenis beasiswa afirmasi. Lalu beasiswa targeted, ada 2, beasiswa PNS, TNI, dan Polri. Nah, ini tentunya dari judulnya saja sudah ketahuan ya, targetednya buat siapa ya, buat bagi PNS, bagi TNI, bagi Polri, untuk bisa menyelesaikan pendidikan mereka di luar negeri ya. Sedangkan bagi kewirausahaan tahun 2021 ini adalah, ini juga baru teman-teman ya, beasiswa pendidikan Indonesia kewirausahaan atau BPI kewirausahaan adalah beasiswa jenjang master di luar negeri bagi warga Indonesia yang bergerak di bidang kewirausahaan ya. Teman-teman yang startup atau mau bikin bisnis ya, kalau kemarin saya baca di bukletnya, termasuk juga yang sedang merencanakan, sudah punya bisnis plan akan seperti apa, itu boleh bersaing di beasiswa kewirausahaan tahun 2021 untuk apa? Untuk melanjutkan pendidikan jenjang masternya di luar negeri. Beasiswa umum teman-teman ada beasiswa reguler tahun 2021, ini diperuntukkan bagi WNI yang sudah menyelesaikan S1-nya untuk apa? Untuk lanjut S2 dan S3 ke luar negeri ya. Beasiswa ini disebut sebagai beasiswa reguler. Kenapa beasiswa umum ada reguler? Emang tidak ada yang non regulernya? Ada yang non regulernya. Apa itu yang non regulernya? Pertama adalah beasiswa PTUD tahun 2021. Jadi beasiswa umum selain ada beasiswa reguler, ada beasiswa PTUD. PTUD ini apa? PTUD ini adalah beasiswa perguruan tinggi utama dunia ya. Ini diperuntukkan bagi orang pintar ya, teman-teman yang pintar, yang punya otak cemerlang, yang mendapatkan LOA dari perguruan tinggi utama dunia. Itu ada list perguruan tingginya, kalau saya tidak salah 20 terbaik dunia ya.
Nah, kalau teman-teman mendapatkan LOA, Letter of Admission atau Acceptance Unconditional ya, sekali lagi ingat, ini harus unconditional offer dari PTUD, maka teman-teman bisa untuk membidik beasiswa PTUD tahun 2021. Sedangkan yang terakhir, teman-teman, ini juga sesuatu yang baru, ya kan, ada beasiswa co-funding, ditujukan bagi pendaftar beasiswa master dan master ya, magister luar negeri, untuk ya sebagian dananya ditanggung sendiri, tapi sebagian dana lain itu ditanggung oleh PDP. Nah, programnya seperti apa, teman-teman bisa pelajari sendiri. Jadi itu jenis-jenis beasiswanya. Lalu teman-teman, yang perlu banget dipersiapkan ini ya, ada serangkaian persyaratan teman-teman. Teman-teman bisa lihat persyaratan lengkap di buklet dan panduannya untuk masing-masing jenis beasiswanya. Tetapi ini ya, yang cukup krusial yang perlu sekali teman-teman lengkapi. Yang pertama adalah memiliki ijazah jenjang sebelumnya. Jadi kalau cuma SMA ya jelas dong nggak bisa apply buat master. Ya harusnya satu dulu lah, ya kan? Lalu kemudian yang kedua, kemampuan bahasa Inggris, teman-teman. Nah, ini cukup tinggi ya, cukup tinggi. Untuk teman-teman yang mau apply beasiswa luar negeri, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan master, artinya teman-teman sudah punya ijazah S1, maka syarat bahasa Inggrisnya adalah TOEFL IBT dengan skor 80, PTA akademik dengan skor 58, dan IELTS dengan skor 6,5. Sedangkan kalau ingin mengejar beasiswa doktor, maka tes TOEFL-nya haruslah skornya minimum 94, PTA akademiknya 65, dan IELTS-nya 7,0. Apa sih perbedaan TOEFL IBT, PTA akademik, dan IELTS? Kita akan bahas nanti, teman-teman. Ada episode khusus akan kita bahas tentang macam-macam tes bahasa Inggris yang bisa kita gunakan untuk apply university dan beasiswa. Lalu ada personal statement. Nah, ini namanya sih personal statement ini kalau kita mendengar kayaknya gampang, padahal membuatnya itu perlu tips, perlu strategi, perlu trik tertentu, ya. Kemudian ada juga komitmen kembali ke tanah air, ya. Jadi apa janji teman-teman, bagaimana teman-teman bisa komit untuk kembali ke tanah air setelah menyelesaikan program studinya di luar negeri. Dan yang jelas teman-teman ada letter of acceptance atau unconditional offer dari kampus yang tentunya ada di list LPDP, bukan kampus yang di luar list. Ya, jadi sekali lagi letter of acceptance, unconditional offer dari kampus yang ada di list LPDP, serta proposal penelitian kalau mereka ingin melanjutkan program doctoral degree-nya. Persyaratan lainnya teman-teman bisa lihat di booklet dan linknya kami taruh di deskripsi. Ya, jadi kalau teman-teman ingin lihat apa sih persyaratan beasiswa afirmasi, silakan klik link yang kami taruh di deskripsi di bawah ini. Oke, tapi sekali lagi ini adalah persyaratan yang cukup krusial, ya, cukup penting, dan masih ada waktu teman-teman untuk menyiapkan semua persyaratan. Lalu kemudian teman-teman, ini sedikit ya, banyak yang masih ragu juga dengan atau masih belum paham dengan LOA unconditional ya. Jadi ketika kita mendapatkan letter of acceptance dari kampus itu ada dua teman-teman ya, ada conditional. Kalau itu conditional artinya kita ada beberapa kondisi yang kita belum penuhi ya. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan LOA unconditional ya, maka itu artinya kita sudah memenuhi semua persyaratan ya. Tidak ada lagi persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi. Kalau kondisional itu contohnya seperti apa? Misalnya ada perguruan tinggi mensyaratkan IELTS-nya 6,5 gitu ya, tetapi IELTS kita belum nyampe, baru 6. Nah, itu kita apply, semua persyaratan kita lengkap, lalu mereka akan mengirimkan surat letter of acceptance conditional gitu ya. Di situ akan dituliskan kamu akan diterima kalau kamu bisa melengkapi persyaratan di bawah ini, yaitu kamu harus mendapatkan nilai bahasa Inggris dengan skor IELTS minimal 6,5 dan writing minimum 5 misalnya. Jadi akan tertulis di situ. Tapi kalau unconditional offer artinya semua persyaratan sudah kita miliki dan kita bisa dikatakan kita sudah diterima di kampus tersebut. Nah, lalu kemudian teman-teman yang mengunggah LOA unconditional perlu diperhatikan. Satu, itu perguruan tinggi dan program studi yang sesuai dengan salah satu pilihan pada aplikasi pendaftaran ya. Jadi teman-teman mengisi formulir pendaftaran apa program studi yang dipilihkan itu harus sesuai. Kemudian intake studinya, kapan memulai studinya harus sesuai dengan durasi waktu atau periode yang sudah ditetapkan LPDP ya. Lalu kemudian jika intake perkuliahan yang tercantum pada LOA unconditional diunggah tidak sesuai dengan ketentuan, maka teman-teman bisa mengajukan defer ya. Misalnya teman-teman apply sekarang tapi teman-teman ternyata
maksudnya tahun depan gitu ya, maka teman-teman bisa minta defer ya, bisa minta tangguhan kepada perguruan tingginya. Ya banyak teman-teman kasus yang para penerima beasiswa awardee LPDP yang mungkin menerima 2019 tapi tidak ada keberangkatan karena pandemik, mereka kemudian defer ya setahun ya minta kepada kampusnya ya untuk untuk istilahnya secara sederhana adalah untuk booking kursi kuliah itu pada tahun berikutnya. Jadi ini ya teman-teman persyaratan yang perlu dipenuhi juga. Jadi bedakan LOA unconditional dan LOA conditional. Itu sekalian informasi kami mengenai beasiswa LPDP teman-teman. Silakan bagi yang benar-benar ingin kuliah master dan dokter ke luar negeri, pintu sangat terbuka sekarang. Pendaftaran tahap kedua masih ada. Kalau kita lihat dari buklet, dari website LPDP, dari informasi LPDP masih dibuka sampai tanggal 8 September. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Kita akan membahas tentang tips dan trik membuat personal statement untuk beasiswa LPDP. Jadi, pantengin terus channel ini teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya, oke. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian episode kedua dari Beken, Bedah Beasiswa dan Kampus Keren. Buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman para pemburu beasiswa. Sampai di sini untuk episode kedua. Kami mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.